Siang, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sehat? Alhamdulillah. Oke ya, ini materi atletik di pertemuan kedua. Kemarin kita sudah membahas pada saat pertama pertemuan itu terkait kontrak belajar. Oke, sebelum kita mengawali perkuliahan pada pagi hari ini, marilah kita berdoa. Mudah-mudahan apa yang akan kita lakukan bermanfaat untuk kita semuanya. Berdoa menurut agama kepercayaan, dipersilahkan. Selesai. Oke, di pertemuan kedua ini CPMK-nya yaitu mahasiswa mampu memahami, menjelaskan dan menganalisis pengertian pembagian nomor-nomor atletik, nomor lari, nomor lompat dan nomor lempar. Terus di sub CPMK-nya yaitu mahasiswa memahami bahwa lari jarak pendek atau lari sprint adalah lari dengan kecepatan penuh, yaitu menempuh jarak 100, 200 dan 400 meter ya. Oke, atletik. Kalian selama ini sudah sering ya, pada saat mungkin masih kecil, lihat mangganya tetangga, kamu melempar. Pada saat kamu berlari, ada selokan, kamu melompat. Secara tidak langsung kamu sudah melakukan kegiatan-kegiatan yang sudah dilakukan dari zaman dahulu. Atletik kan berasal dari Yunani, yang berarti athlon ya. Yunani itu dulu memperlombakan atletik, yaitu lari, lompat, lempar. Lari semuanya sudah berlari, sering. Lempar, kamu punya mangganya tetangga, ada jambu monyetnya tetangga, kamu lempar, itu secara langsung kamu sudah melakukan gerakan lempar. Tapi bukan cuma di situ, kalau di perlombaan itu semuanya ada aturan-aturannya. Oke, atletik itu dibagi menjadi 3: lari, lempar, lompat ya. Untuk lari itu dibagi menjadi ada lari jarak pendek, lari jarak menengah, dan lari jarak jauh. Untuk lari jarak pendek ini yang akan kita pelajari lebih dalam ya. Untuk lari jarak pendek yang akan kita pelajari lebih dalam. Lari jarak pendek itu apa saja? Ada lari 100 meter, 200 meter, dan 400 meter. Itu lari jarak pendek. Pernah dengar kata-kata the power of kepepet? Kamu berlari pada saat mungkin masih SMA atau masih SMP, kamu berlari, Pak sampai bawah, Pak udah cukup Pak. Saya nggak yakin kamu udah capek. Belum, tak jadi belum. Ada orang yang melihara anjing, anjing itu ngejar kamu, pasti kamu lari yang lebih kencang daripada lari yang lain. Sing jarane wis ya itu ya. Lempar. Nah, di sini lempar lembing, lempar cakram, tolak peluru, dan lontar martil. Yang sudah pernah kalian lakukan yang mana? Yang sudah pernah kalian lakukan pada saat SMP maupun SMA? Lembing, lontar martil hampir mayoritas belum dilakukan di anak usia sekolah, karena biasanya martil itu selain memang berbahaya, peralatannya juga lumayan mahal ya. Yang sering dilakukan di sekolah-sekolah yaitu ada cakram sama peluru ya. Kemudian, nah ini pasti semuanya sudah pernah melakukan, termasuk mungkin lompat tinggi udah ya. Yang belum, yang jelas saya berani jamin kalian belum pernah lompat galah. Saya juga mempraktekkan saya belum mempraktekkan lompat galah, itu belum. Tetapi kalau lompat tinggi, lompat jauh itu sudah. Karena itu memang
materi-materi yang sudah ada di sejak kalian dari SMP dan SMA. Bahkan SD sudah ya? SD sudah lompat jauh ya? Oke, SD sudah lompat jauh. Sampai sini silakan. Ada pertanyaan apa enggak? Silakan. Silakan. Ajukan tangan aja nggak apa-apa. Saya Pak, Oke, silakan Mas. izin bertanya, untuk lompat tinggi itu tekniknya gimana saja, dan untuk tumpuan saat kaki kita napak dari awal sampai ke akhir kita jatuh itu posisi yang benar itu gimana? Oke, di lompat tinggi ya, lompat tinggi itu yang penting anak sini matras, anak mau lompat dulu ke belakang, menjatuhkan badan dulu. Karena untuk menjatuhkan badan ke belakang itu butuh keberanian. Tanya anak perempuan itu, orang jangan bully anak ada matras atau enggak, harus berani lompat ke belakang. Itu pertama mengajarkan anak itu seperti itu. Anak ada belakang-belakangi matras, suruh jatuh. Nah, lanjutannya nanti setelah itu sudah bisa, itu diawali dengan awalan tap-tap. Awalannya menyamping, bukan lurus. Ya, awalannya ya, awalannya huruf U, target di sana. Kalau kamu menggunakan kaki kanan, berarti awalannya di samping sebelah kanan, matrasnya sebelah lari. Silakan yang lain. Pak, izin bertanya, untuk lompat jauh itu untuk penghitungan skornya itu gimana, Pak? Oke, untuk lompat jauh itu dari sini kita mengukurnya jarak dari papan blok tumbuhan sampai posisi depan itu 1 meter. Jadi mulai itu dari sini, bukan dari awal mula pasir itu, bukan. Ya, dari titik akhir tumbuhan itu mulai mengukur. Dari situ jadi titik pertama dengan lompatan siswa atau atlet setelah melakukan lompatan. Dan yang diukur itu titik jatuh terakhir. Misal mendarat, kan tangannya jatuh ke belakang, yang diukur itu tangannya. Ya, yang diukur tangannya, bukan meskipun jatuh kaki kan makanya harus langsung jatuh. Oke, silakan, ada lagi? Ya, silakan, Mas. Tadi yang lempar, kalau lempar lembing, kalau lemparnya itu nggak nancep tapi lurus kayak gini gimana, Pak, hitungannya? Oke. Lembing tidak menancap ke permukaan atau ke lapangan itu tidak sah atau tidak dihitung. Jadi lembing itu jatuhnya meskipun nanti agak miring, nggak harus berdiri segitu, enggak. Yang penting ada titik nancapnya. Jatuh itu nggak apa-apa. Ya, yang penting pertama itu Mas bukan begitu turun. Nah, itu nggak bisa seperti itu. Oke, ada lagi, silakan. Ira. Ira, silakan, Pak. Izin bertanya Bapak, perbedaan komponen fisik yang paling dominan antara lompat tinggi dan lompat jauh? Oke, komponen fisik yang paling dominan perbedaannya antara lompat tinggi dan lompat jauh. Oke, perbedaannya yang paling utara di sini adalah di tangan. Ya, kalau di lompat tinggi, tangan itu hanya mengimbangi saja, mengimbangi, tidak begitu. Bukan saya tidak bilang nggak penting, tetapi tidak sepenting di lompat jauh. Karena di lompat jauh, ayunan tangan sejak dari awalan itu sudah sangat mengatur. Dan pada saat mendatang ada latihan teknik untuk gerakan tangan tersendiri. Lompat jauh diduduk di bangku, nanti lompat tangannya di ayunan. Jadi seperti itu ada tekniknya tersendiri untuk mempelajari lompat jauh. Lanjut. Nah, kemarin udah pernah nonton kan ya? Semua finish lari nomor apapun itu, semuanya di sini finishnya. Ini tadi 1.500 start di sini. Di sini tadi 3.000 start di sini. Dan semua finish di sini. Lari 400 startnya di mana? 400.
Ini start 400 itu dari sini, lari full, finish juga sama di sini. 200 dari pojok sebelah sini. Ya, 200 dari sini. Perlu diingat, tidak ada lomba lari 300 meter, nggak ada ya, nggak Mas. Ya, nggak ada. Oke, sampai sini ada pertanyaan? Cukup ya? Terima kasih atas kehadiran anak-anak semuanya. Mudah-mudahan kita masih bisa bertemu lagi di pertemuan berikutnya. Apabila ada kata-kata yang kurang berkenan, saya mohon maaf. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.